Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengatakan label halal yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tidak berlaku lagi. Dalam akun media sosial Instagram pribadi miliknya, Menak kemudian menyatakan bahwa label halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak akan berlaku lagi. Secara bertahap, karena Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama telah menetapkan label halal secara nasional. Menak juga menjelaskan sertifikasi halal nantinya hanya akan dilakukan oleh pemerintah dan bukan lagi oleh organisasi kemasyarakatan. Di mana label halal teranyar ini yang berlaku secara nasional wajib ada di kemasan produk sebagai tanda halalnya produk dan juga kepemilikan sertifikat halal yang kemudian diakui pemerintah. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama atau BPJPH telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Lantas kemudian bagaimana dengan label halal yang selama ini digunakan? Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Muhammad Akil Irham. Selamat petang, Pak Akil. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akil, mulai kapan Pak perubahan logo atau label halal ini akan berlaku? Ya, label halal ini adalah amanat regulasi ya, Undang-Undang 33 2014 dan PP 39 2021 di mana regulasi itu memberi kewenangan kepada BPJPH untuk menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Nah, label halal ini adalah sebagai penanda suatu produk sudah bersertifikat halal. Jadi label halal ini adalah paralel ya, inline dengan sertifikasi halal dan registrasi halal. Bedanya kalau sertifikasi halal untuk produk-produk di dalam negeri, kalau registrasi halal adalah untuk sertifikat dari luar negeri yang diregistrasi untuk masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Nah, label halal ini adalah merupakan tugas administratif yang menjadi BPJPH. Nah, sementara Majelis memiliki kewenangan di bidang ini untuk menentukan fatwa halal. Majelis Ulama mengeluarkan ketetapan halal hasil dari auditor halal yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Hasil dari auditor halal ini diserahkan LPH ke Majelis Ulama Indonesia agar dilakukan sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa mengeluarkan hasil dari sidang fatwa itu KH ya, yaitu ketetapan halal. Ketetapan halal ini lalu diserahkan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halal. Nah, sertifikat ini menjadi bukti otentik untuk dipasangnya label halal di setiap kemasan produk. Oke. Lalu pertanyaannya misalnya apakah logo halal Majelis Ulama Indonesia itu tidak berlaku lagi? Pak Menteri Agama kan sudah sebutkan di dalam akun Instagramnya atau di Twitternya bahwa logo halal Majelis Ulama itu tidak berlaku secara bertahap ya. Di dalam PP 39 disebutkan bahwa label halal yang dikeluarkan oleh MUI sebelum PP ini diundangkan masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Berarti apakah ada sertifikasi ulang Pak bagi produsen lain atau ini hanya perubahan label saja?
sertifikasi halal ini masih banyak produk-produk yang belum tersertifikasi halal ya. Untuk produk yang didaftarkan sekarang sejak 1 Maret 2022 ini, itu nanti labelnya menggunakan label halal yang baru ini, Mbak. Kan kita akan berlakukan 1 Maret. Nah, nanti pelaku usaha yang mendaftar per 1 Maret ini, kalau sudah keluar sertifikat halalnya akan dicantumkan label halal yang baru ini. Lalu bagi produk-produk yang masih menggunakan logo Majelis Ulama Indonesia masih diperkenankan, masih berlaku sampai dengan masa sertifikat halalnya selesai, sudah habis yang dikeluarkan oleh MUI, dan juga secara bertahap sampai dengan tahun 2026. Setelah itu otoritas sepenuhnya beralih ke BPJPH. Baik, Karena berarti BPJPH menunggu adalah, sertifikasinya habis begitu ya Pak ya? Iya. Pak, mungkin masih banyak yang belum tahu Pak, apa sih sebenarnya perbedaan sertifikasi yang dilakukan Kementerian Agama dan juga MUI? Sebenarnya perbedaannya apa Pak? Ya kalau perbedaannya sih secara prinsipil kan tidak ada, cuma wilayah pengaturannya yang beda. Kalau sebelum Undang-Undang 33 dan regulasi turunannya berlaku kan otoritas sertifikasi sepenuhnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah ada Undang-Undang 33 2014, otoritas untuk sertifikasi halal itu beralih ke BPJPH. Namun dalam proses sertifikasi ini BPJPH tidak sendiri. Karena ada 3 aktor utama yang melakukan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia masih memiliki kewenangan dalam proses sertifikasi halal. Di mana kewenangannya? Kewenangannya adalah di dalam menetapkan kehalalan sebuah produk di dalam sidang fatwa Majelis Ulamanya. Itu kewenangannya Majelis Ulama. Kalau kewenangan LPH melakukan audit terhadap produk halal, yaitu memeriksa dan menguji produk kehalalan secara saintifik ya. Kalau perlu dibawa ke uji lab akan dibawa ke uji lab. Itu adalah wilayah uji secara ilmiah, kemudian di Majelis Ulama wilayah agama ya nanti apa namanya. Oke, artinya juga ada keterlibatan dari lembaga lainnya dan juga tentunya MUI dalam proses sertifikasi ini. Baik, terima kasih betul, Pak Muhammad Akil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sudah memberikan informasi kepada pemirsa Kabar Petang. Terima kasih Pak, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Gita, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.